Monitor 4K ini termurah dengan USB-C, bahkan masih lebih murah dibanding monitor 4K non-USB-C di pasaran. Crazy, bro. Setelah gue pakai sendiri MacBook ARM chip ya, udah sekitar 6 bulan, gue langsung sadar betapa nikmatnya USB-C di sebuah monitor. Lu bisa dapat segalanya cukup dengan connect satu kabel ke laptop. Display udah dapet, speaker, mic bahkan kalau ada kayak di monitor Matthew. Dan laptop sekalian di-charge sama monitor. Tentunya kayak gini tuh bikin meja lu bersih banget. Karena cuma ada dua kabel yang kelihatan. Kabel power dari monitor dan kabel display ke laptop. Dan pastinya, karena MacBook ini ARM chip, power 10 watt udah cukup banget. Ya asal jangan lu berjam-jam juga render video 4K di mesin ini. Tapi di sisi lainnya nggak mungkin juga sih ya. Yang mau render terusan pasti belinya Mac Mini, bukan MacBook Air. Di sanalah gue ngerti value luar biasa yang dihadirin sama Philips di sini. Bodinya full putih. Itu jadi pembeda sama banyak monitor di pasaran. 4K plus USB-C udah 15 watt dan harganya termurah. Cuma di 4,5 juta dan langsung dia ngalahin semua harga monitor USB-C di pasaran. Bahkan masih yang termurah kalau kita bandingin monitor 4K non-USB-C di pasar. It's crazy, bro! Ya, di sana sih memang ada Philips 278 sih yang lebih murah. Cuma itu model lama banget dan info terakhir harganya akan naik ke 5 juta. Jadi ya saran gue skip aja. Philips ini akan semakin worth it di tahun depan ketika Apple refresh MacBook Air ya ke ARM chip generasi berikutnya. M2 misalnya, gue nggak tahu sih sebutannya apa. Dan ketika itu terjadi tahun depan bisa kita sebut tahunnya monitor USB-C. Karena USB-C pasti akan bersinar banget dan jadi standar baru untuk monitor 4K. Bodi Philips ini nggak beda gimana dengan seri Full HD yang sebelumnya kita review. Full putih semua sampai ke kabel dan adapter powernya plus kabel display juga dikasih putih juga. Bedanya di sini di bagian panel jauh lebih berat, jadi nggak terlalu goyang-goyang pas kita mainin OSD-nya. Ada VESA 100x100, sayangnya portnya masih ngadep ke belakang gini, kurang enak ketika kita pakai bracket ke monitor ini. Cara spek ini benar-benar productivity full ya, 27 inch 4K IPS panel flat. Panel bit depth-nya diklaim sama Philips 8 bits plus FRC. Yang perlu jadi perhatian kalian, monitor 4K pastinya generate heat lebih tinggi dibanding resolusi di bawahnya, kayak 2K atau Full HD. Di Philips ini tempat dedicated untuk keluar panas cuma dari bawah, yang kemungkinan besar itu juga molding buat speaker ya. Tipe di negara anta-beranta kali, bukan Indonesia pokoknya. Jadi pasti kualitasnya nggak optimal untuk buang panas. Saran gue ada baiknya pakai monitor ini di ruangan yang ber-AC. Secara gamut panelnya udah 100% sRGB, sayangnya P3 cuma 84%, sehingga Rec 2020 cuma nyentuh 61%. Nggak luas-luas banget lah ya kualitas coverage warnanya. Posisinya di tengah-tengah lah ya, dibanding monitor white gamut lainnya. Panelnya nggak terlalu rapi-rapi banget, CCTV rata-rata 7200, agak didominasi warna biru dengan Delta E sampai 11. Jelas kualitasnya ini nggak gimana rapi dari pabriknya. Karena posisinya di bawah. Bahkan masih kalah dari versi Full HD-nya di 273E1EW. Dan masih kalah dibanding 4K yang dikasih Samsung. A700 atau A800. Dan juga masih kalah sama LG 27UP850. Hasilnya ini beda banget sama saturasi warnanya. Kualitasnya cukup dirapin sama Philips di angka 6. Hasilnya, akurasi warna di pelet sRGB-nya lumayan di angka 7, sedangkan di P3-nya di angka 13. Kalau kita bandingin dengan monitor lainnya, di pelet sRGB, Philips ini jadi salah satu monitor 4K terakurat dan jauh meninggalkan Samsung ataupun LG yang berada di posisi agak bawah. Di pelet P3-nya malah kebalik, kualitas Philips ini jauh di bawah dibanding LG dan Samsung. Philips di sini ada sediain preset sRGB yang dimana pas gua tes sih ya nggak beda jauh gimana hasilnya dibanding preset default yang dikasih pabrikan. Jadi kayak nggak guna gitu sebenarnya. Jadi ya udah, gue kalibrasi manual aja dengan settingan ini, lo bisa ikutin targetnya ke 200 nits. Hasilnya akurasi putih bisa ngasih putih yang lebih natural dan lebih akurat dengan delta E ke angka 7. Saturasi warna nggak berubah di angka 5, akurasi warna bisa sedikit lebih akurat ke angka 6. Di situ ya gue coba full kalibrasi dengan create easy profile. Akurasi putih langsung sempurna, CCTV rata-ratanya. Delta E juga jadi sangat akurat di angka 4. Saturasi warna nggak bisa terlalu dibenerin lagi ya. Dan akurasi warnanya bisa sedikit aja lebih akurat. Kontras yang dihasilin Philips ini ya di bawah standar IPS dengan cuma 927/1. Ya bisa menang sedikit lah ya dibanding Samsung, tapi masih kalah dibanding LG ya. Dengan kualitas kayak gitu, nggak bagus-bagus gimana ya, apalagi kalau kita lihat di sana hasil kontras panel VA jauh meninggalkan panel IPS. Untuk brightness-nya sangat baik di angka 360,9 nits, mudah untuk sesuaiin monitor ini di ruangan dengan kondisi cahaya apapun. Harganya seperti tadi gue bilang di 4,5 juta di China, dan info terakhir yang gue dapat dari Philips Indonesia, monitor ini akan resmi di kisaran harga 4,9 juta nanti di bulan Desember akhir atau Januari awal, dan garansi 3 tahun full dari Philips Indonesia.
not too bad lah, beda dikit. Menariknya gini, sekali lagi gue ngomong, monitor ini di 4,9 juta, tetap paling murah secara harga dan udah ada USB-C loh. Dimana monitor sekelas ini, seharga ini, cuma dapetin 4K biasa aja tanpa USB-C. Tapi memang ya dengan harganya yang murah, Philips agak ngorbanin beberapa bagian. Treatment ke panelnya dan akurasi warnanya ya. Tapi come on man, 4K USB-C 15 watt yang udah cukup untuk MacBook plus full putih warnanya dengan harga yang termurah. Gue sih nggak bisa komplain apa-apa lagi. Selain kalau lu butuh 4K yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan akurasinya cukup, ini pilihan terbaik di kelas harganya. Gue Elvin dari GT ID, sampai jumpa dan